ketika teknologi VAR belum diberlakukan dalam sebuah pertandingan sepak bola, wasit saat mengeluarkan keputusan, memberikan hukuman, memberikan kesempatan penalti atau apapun itu hanya berdasarkan dengan pandangan matanya saja, pengamatannya saja, apa yang bisa dilihat oleh matanya, yang kasat mata yang terjadi di lapangan. Dan itu semua memang ada keterbatasan, ada masalah sudut pandang dan bahkan mungkin sudut pandang wasit berbeda dengan penonton, dengan para supporter yang kemudian juga banyak protes kepada wasit. Nah, untuk mengklirkan semuanya, seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian teknologi VAR ini diaplikasikan ataupun juga digunakan dalam sepak bola. Sehingga kemudian apa yang kita tahu ini dalam 2 pertandingan terakhir saja saat berhadapan dengan Korea Selatan, kemudian juga dalam partai semifinal berhadapan dengan Uzbekistan, pertandingan yang dilakukan oleh Timnas U23, banyak sekali hal-hal hasil-hasil yang begitu bergantung dengan VAR. Pada saat berhadapan dengan Korea rasanya kita diuntungkan dengan teknologi VAR ini, tapi pada saat berhadapan dengan Uzbekistan rasanya kita dirugikan. Nah, saya ingin kembali menegaskan mengenai hal ini dengan narasumber yang tadi juga berbincang dengan Agita. Sudah bersama saya yaitu Pak Fahrizal selaku asisten instruktur VAR PSSI. Pak Fahrizal, ini kan jadi perdebatan. Netizen ini begitu marah terhadap wasit VAR ataupun juga wasit asal Cina ini yang sebagai pengadil lapangan. Tapi Pak Fahrizal, saya akan tegaskan kembali, konfirmasi kembali, apakah betul keputusan-keputusan yang dilakukan, yang dibuat baik oleh wasit VAR ataupun juga wasit asal Cina kemarin, semalam? Ya, tadi malam itu pertandingan ada 3 poin crucial insiden ya, yang membuat masyarakat kita lah ya terlalu emosi. Ya, pertama itu ketika Witan ya dilanggar di situ, terus kedua masalah gol yang dianulir, ketiga masalah Rizky Ridho. Kartu merah, betul. Ya, jadi kalau dari segi VAR ya dia mengintervensi wasit itu kalau di protokol VAR dia mengintervensi wasit goal no goal. Tadi malam goal no goal berarti ada gol di Ferrari, ya kan? Nah, goal no goal kita masuk lagi ke EPP-nya, maksudnya tahap-tahap sebelum gol itu terjadi kesalahan apa sih? Nah, dia harus keluar di situ. Jadi sebelum gol ada kejadian apa? Misalnya foul dilakukan oleh pemain defender atau bertahan atau attackernya sekalian. Nah, sekarang ada offset. Nah, di situ ada offset, di situ terlihat bahwa di situ ada offset. Nah, offsetnya kalau di VAR dia mengintervensi offset interfering with an opponent, mengganggu lawan. Nah, dari malam ya di dalam kita lihat di garis line itu posisi Sananta kakinya sedikit lewati second last defendernya pemain Uzbek. Dan itu memang kelihatan kalau pakai teknologi VAR. Ya. Kalau kasat mata tidak akan kelihatan ya, gitu. Terlihat karena VAR dia akan membuat garis offside. Dia ada garis offside-nya. Nah, di situ terlihat bahwa Sananta kakinya sudah melebihi sedikit dan dia mengintervensi mencampuri, mengganggu lawan. Ya, dengan cara men-challenge, mau men-challenge. Nah, di offset di situ ada 3 ya, di interfering with an opponent itu ada 3, men-challenge, preventing dan obstruction, menghalangi ya dan mencegah. Nah, di situ. Nah, di masuknya ke dalam itu VAR semalam itu Ramadan Sananta itu men-challenge. Masuknya kategori men-challenge. Baik. Ya, jadi di situ terlihat intervensi VAR. Makanya VAR setelah gol tadi di protokol VAR mengintervensi, makanya lama tadi kan. I recommend you to on review, melihat nih bahwa sebelum gol terjadi kejadian ini. Baik. Tahapnya tuh APP, attacking position pass lah itu. Iya, ini salah satu contoh poin pertama dari 3 poin yang begitu krusial menjadi keputusan wasit semalam, Mas Akmal. Tapi ya itu tadi, masyarakat memang masih mungkin masih belum mendapatkan informasi lebih jauh lagi bahwa memang dengan adanya teknologi VAR semuanya harus begitu presisi, semuanya begitu detail. Yang menurut kita nggak offset, tapi menurut VAR berkata lain. Iya, kan jadi masyarakat menilai dengan persepsi. Sementara wasit dan juga wasit VAR menilai dengan regulasi, gitu kan. Itu yang membedakan. Jadi kita persepsi kita, ini nggak offset, persepsi kita. Tapi regulasi kemudian menyatakan seperti yang tadi sampaikan Bang Fahrizal, itu offset. Ada challenge the ball yang dilakukan oleh Ramadan Sananta, walaupun misalnya saya tadi bercanda, jari telunjuk kita ini, kuku kita sedikit lewat garis itu akan ketahuan gitu.
Artinya sepak bola ini kan semakin detail. Putri, kita bicara evolusi tentang aturan-aturan teknologi. Sebelumnya kan kita pakai cara yang alamiah berdasarkan pandangan wasit. Kemudian terjadilah yang gol-gol yang kemudian dianggap tidak gol, misalnya perang Lampard di Piala Dunia 2010. Tapi sebelumnya untuk mencegah agar wasit bisa mengambil keputusan secara objektif dan cermat, dilakukannya wasit tambahan, wasit 5. Awal-awal seperti itu kan. Tapi wasit 5 dianggap belum efektif. Munculnya gol line teknologi gitu kan. Ketika kasus Lampard itu, gol line teknologi pun dianggap belum objektif lagi karena hanya yang dinilai hanya di area gawang. Apakah itu gol atau tidak gol. Maka kemudian muncullah yang teknologi baru yang namanya VAR. Jadi ini kan kemajuan teknologi yang harus kita terima. Bukan mustahil nanti 10-20 tahun ke depan bisa jadi pemain dipakein chip gitu kan, seperti MotoGP gitu kan, sehingga kemudian kemana apapun yang dia lakukan dia bisa direkam. Jadi nggak bisa ada lagi tuh yang iseng-iseng kemudian narik baju, nginjek lawan atau apa yang curi-curi seperti itu, nggak bisa lagi tuh. Model-model Ilham Jayakusuma yang dulu misalnya sebagai striker nakal memsayur pemain belakang dengan sikut sedikit, kemudian dengan tarik-tarik bajunya atau injak sepatunya, udah nggak bisa lagi. Ilham Jayakusuma kalau ada VAR dulu nggak bisa jadi top scorer Liga Indonesia itu 2 kali. Iya, Bang Ilham, gimana Bang yang melihat ini teknologi VAR mengubah segalanya, mengubah bagaimana kemudian para pemain ini harus melakukan perannya di lapangan dan nggak ada lagi para pemain nakal, harus betul-betul taat regulasi, Bang Ilham. Lagi ya Mbak Putri, untuk VR ini memang ada untung dan ruginya ya buat sebagai pemain bola. Satu sisi memang untuk diving pemain-pemain dulu ya, termasuk saya lah, mungkin Bung Akmal tahu itu, ya kan. Jadi tidak ada lagi diving ketahuan. Terus mungkin satu lagi bermain kacamata dan lainnya. Di satu sisi juga ya kembali lagi VAR ini bisa memberikan bantuan terjadinya gol ataupun tidak, membantu wasit juga. Tapi kan tetap saja keputusan itu ada di wasit tengah, yang saya rasa ya kan, terlihat kejadian memang seperti Witan tadi yang dibicara sama asisten referee kita, ya kan, dari PSSI, ya kan, kembali lagi akhirnya ada keputusan mutlak ada di wasit tengah, ya kan, termasuk juga regulasinya juga. Jadi mungkin kedepannya ya lebih banyak lagi sosialisasinya ke pemain, ya, ke pemain-pemain kita. Insya Allah itu akan lebih bagus ke depannya. Baik. Sepak bola kita. Baik. Ya, ini juga kita masih bersama dengan Mas Hendra, warga negara Indonesia di Qatar yang sangat luar biasa semangatnya, Garuda Qatar begitu namanya, yang berbondong-bondong ke stadion, meramaikan stadion, bikin merah putih stadion Al Nasser bin Khalifah. Kemudian juga ini kalau tadi saya dengar suara ceritanya adalah Mas Hendra ini yang kemudian membawa drumnya begitu ya Mas ya, yang mukul drumnya sepanjang pertandingan ya. Mas Hendra, masih semangat nggak kemudian memberikan dukungan untuk timnas kita pada saat berhadapan dengan Irak pada hari Kamis nanti? Ya tentu Mbak, kita itu selalu mendukung timnas dari awal, senior sampai sekarang U23 AFC di Qatar ini kita selalu mendukung totalitas itu tanpa batas Pak. Mbak, kita mendukung timnas Indonesia sampai saat ini. Top. Jadi kita warga Indonesia itu bangga selalu mensupport timnas Indonesia dan kita tuntaskan sampai akhir Mbak. Baik. Kita selalu support. Itu dia, totalitas tanpa batas. Masih takut nggak dikecewain lagi sama VAR di pertandingan nanti saat berhadapan dengan Irak, Mas Hendra? Kita tentu di sini para supporter, para pemain, insya Allah tidak akan ada istilah takut sama sekali. Meskipun kita bertanding, kita bermain adu mekanik dengan supporter tim-tim lain, kita tidak pernah takut Mbak. Kita sebagai Garuda Qatar, pendukung timnas Indonesia, kita tidak pernah takut. Gitu, Mas Hendra, support seperti apa yang ditunjukkan oleh Mas Hendra dan rekan-rekan di Qatar sana untuk bisa mendukung bangkitnya kembali timnas kita setelah kemarin kalah, supaya bisa bounce back, semangat lagi menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga, Mas Hendra? Ya, kita di sini setelah kemarin ada kekalahan dari pertandingan tersebut, kita sebagai tim volunteer, kita punya grup tersendiri Mbak, namanya itu volunteer militan yang ada di Qatar. Di situ kita
selalu diskusi, selalu kita buat planning dengan matang. Untuk alat-alatnya juga kita di situ juga ini Mbak, ada perizinan ya. Jadi kita harus di situ semaksimal mungkin kita bawa drum, kita di sini bersorak-sorak lagi nanti ke depannya di tanggal 2. Kita memberikan semangat yang lebih keras lagi untuk memberikan support untuk para pemain biar lebih semangat lagi. Baik. Itu, Mbak. Baik, Mas Hendra, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di siang hari waktu Qatar untuk bisa berbincang dengan kami. Jam 3:15. Baik, siang menjelang sore. Terima kasih waktunya. Salam ya buat para supporter semua di sana, buat Garuda Qatar. Semoga selalu semangat, apalagi nanti di pertandingan terakhir berhadapan dengan Irak. Semoga Indonesia bisa bawa pulang. Ini tempat ketiga tentunya. Mas Hendra, terima kasih sekali. Ya. Yang lainnya tentunya narasumber Bang Ilham masih bersama saya, kemudian Pak Farizal, Mas Ahmad juga masih bersama saya. Kita lanjut di segmen berikutnya, termasuk juga nanti akan ada rekan kami yang keliling-keliling Jakarta dan juga menanyakan pendapat masyarakat terhadap kinerja wasit pada saat pertandingan semalam. Sesaat lagi.